Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purkones, selamat datang di podcast SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang. Al-Furqon Pembeda. Sahabat Purkones, kita akan membahas 1001 inspirasi yang bertemakan membentuk generasi Rabbani dengan Bina Pribadi Islami atau yang biasa disingkat dengan BPI. Maka dari itu, sahabat Purkones, untuk saat ini kita akan mendatangkan narasumber, seorang motivator yang sangat kita dambakan selama ini. Beliau adalah salah satu yang berperan penting dalam dunia pendidikan di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Beliau adalah Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, ialah Ustadz Haji Hairil Abdillah, SE. Sahabat Purkones, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanannya tadi Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tidak ada kendala. Sahabat Purkones, berbicara tentang membentuk generasi Rabbani dengan bina pribadi Islami, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan atau inspirasi yang kita inginkan dari generasi-generasi membentuk generasi dari BPI itu sendiri. Maka kita akan bertanya terlebih dahulu Ustadz. Boleh Ustadz ya? Ya. Mohon maaf Ustadz. Berbicara tentang generasi, bagaimana pendapat Ustadz tentang generasi pemuda saat ini yang dikatakan generasi Gen Z Ustadz? Bagaimana Ustadz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Jadi Ustaz Arwan, kalau kita berbicara soal pemuda generasi, baik generasi terdahulu di zaman kita dan juga di zaman sekarang. Jadi pemuda itu, anak-anak itu tumbuh kembangnya itu dengan karakter yang berbeda-beda, ya. Yang secara umum ada karakter yang secara umum yang sudah diketahui oleh semua orang, tapi juga ada juga karakter-karakter yang lebih khusus lagi, khususnya di generasi sekarang ini ya. Iya. Generasi Z gitu ya, Generasi menyebutkan Z, tadi iya. itu kan. Nah, ada kekhususan itu yang tentunya itu belum ditemukan di generasi-generasi sebelumnya di masa yang terdahulunya seperti itu. Maka ada kriteria-kriterianya, karakter-karakter itu terbentuk dengan sendirinya. Tentu karakter-karakter anak-anak itu terbentuk dari rumah tentunya, Ustaz Arwan. Iya, iya. Dari pola asuh orang tua, gitu kan, lingkungan tempat tinggal dan lain-lain sebagainya yang tentunya mendukung terbentuknya karakter anak itu sendiri. Ada anak itu dia mempunyai karakter yang baik, tauhidnya mantap, ibadahnya bagus, sholatnya tidak pernah tinggal, puasa di bulan Ramadan, membaca Quran, ya, menghafal Quran bahkan seperti itu. Akhlaknya pun baik, tutur katanya bagus, sikapnya kepada siapapun baik. Masya Ada yang seperti Allah. itu. Nah, ada juga yang biasa-biasa saja. Ada juga yang berbanding terbalik dengan yang dikatakan tadi itu. Dia ibadahnya, sholatnya bolong-bolong, seperti itu kan, jauh dari Al-Quran, akhlaknya juga buruk, tutur katanya juga tidak baik, seperti itu kan, akidahnya juga lemah, bahkan juga mentalnya pun lemah, gitu kan. Ada anak-anak itu yang dia mempunyai mentalnya kuat, lapang hati, selalu menerima. Ada juga yang mentalnya itu mental yang lemah. Nah, itu yang menjadi catatan kita sebagai tenaga pendidik, seperti itu ya Ustadz. Karena yang dikatakan mental yang lemah itu, kalau orang-orang
psikolog itu menyebutnya itu ada lagi itu generasi stroberi. Oh iya. Pernah nggak dengar stroberi ya? Iya iya. Iya. Jadi stroberi itu kan kalau dilihat itu kan nampak bagus, Manis. manis, Iya. warnanya bagus. Iya. Tapi kalau ditekan hancur. Iya. Nah, seperti itu kan. Jadi begitulah gambarannya generasi. Tampilannya bagus, performanya bagus, tetapi mentalnya lemah, Iya. gampang sedih, gampang kecewa, Iya. gampang putus asa, Iya. kemudian self controlnya juga kurang baik, mudah emosi seperti itu kan, mudah marah-marah, yang seperti itu. Nah, itu yang terbentuk dari pola asuh tentunya, didikan dari orang tuanya. Maka itulah yang menjadi catatan kita, yang menjadi pandangan kita. Artinya masih banyak catatan-catatan yang harus kita perbaiki, Ustadz ya? Iya, betul. Oke, baik Ustadz. Di sini kan kita ada tema membentuk generasi Rabbani dengan BPI. Nah, ada kata-kata Rabbani di sini Ustadz. Ini maksudnya dengan generasi ini keterkaitannya apa sih Ustadz antara Rabbani dan generasi? Ya, generasi Rabbani katakanlah seperti itu kan ya. Tentu generasi yang ittaqullaha haqqa tuqatih. Masya Allah. Mereka bertakwa pada Allah, menjalani syariat Islam itu dengan sungguh-sungguh. Artinya seperti ulama lah Ustadz ya? Ya, mereka berilmu, mereka memahami ilmu itu, mereka menerapkan kepada dirinya, ya, sehingga mereka tumbuh menjadi pemuda yang berada di jalan Allah. Jadi ada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu ada 7 golongan orang-orang yang mendapatkan lindungan Allah. Salah satunya itu pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Hatinya terpaut di masjid ya. Dan juga dia tumbuh kembang di jalan agama Allah. Nah, dia selalu mengikuti semua yang diperintahkan Allah, disunnahkan oleh Rasulullah, dan dia menjauhkan dari semua perkara-perkara yang dilarang, semua kemaksiatan yang dijauhinya, seperti itu. Oke Ustadz. Di sini ada kata-kata bina pribadi Islami Ustadz, BPI gitu kan. Mungkin sahabat Furqanis ini belum tahu nih maksudnya. Apa sih dari BPI itu apa Ustadz? Bina pribadi Islami itu. Ya, bina pribadi Islami yaitu suatu wadah yang tempat semua orang bisa mendalami ilmu agamanya, meninggikan tauhidnya, gitu, memahami Islam itu secara mendalam, dan itu tentunya bukan hanya dipelajari, tetapi itu diterapkan kepada dirinya masing-masing untuk kehidupannya sehari-hari, sehingga orang-orang yang konsisten dengan mengikuti BPI tersebut, dia mempunyai keimanan yang mantap, tauhidnya mantap, seperti itu kan. Dia berserah diri pada Allah. Dia yakin selalu akan ada pertolongan Allah pada dirinya. Nah, itu fungsinya bina pribadi Islam itu seperti itu. Oke, sahabat Furqanis, itulah dari BPI itu. Artinya BPI itu adalah membentuk karakter manusia menjadi lebih baik, seperti itu Ustadz ya. Di sini Ustadz, Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon sudah melaksanakan BPI itu sendiri Ustadz ya. Maka tentu ada keinginan dari yayasan gitu Ustadz. Ustadz sebagai ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon menginginkan seperti apa BPI ini Ustadz? Masya Allah ya, harapan saya BPI ini dapat lebih meluas lagi. Sekarang kan kita sudah menerapkan ada 2 metode, metode pengelompokan yang diasuh oleh satu murabbinya. Nah, itu diisi dengan pengajian-pengajian ya, dan juga mutabaahnya, saling memotivasi, saling mengingatkan di atas ketaatan. Masya Allah, itu sudah sangat berjalan dengan baik, dan juga berjalan juga untuk siswa-siswa kita. Ada juga secara general, secara general itu kan, dengan apa? Katakanlah itu pengajian akbarnya seperti itu kan, kita bisa mengundang dari luar seperti itu. Nah, harapan saya itu lebih meluas lagi. BPI juga bisa kita berikan, kita sajikan untuk wali murid kita, orang tua murid kita, sehingga pendidikan yang kita berikan untuk
peserta didik kita, murid-murid kita di sekolah ini, itu juga bisa dilanjutkan dengan pendidikan di rumah. Tentu orang tua itu juga harus berbekal ilmu agama, itu agar dapat mengarahkan anaknya, memberikan pendidikan agamanya juga di rumah. Itu fungsi BPI. Bahkan itu juga saya harapkan juga dapat menjadi dakwah kepada masyarakat luas. Masya Allah. Oke. Artinya tadi hadirnya BPI itu untuk semua kalangan, Ustadz ya? Semua kalangan. Nah, sekarang gini Ustadz, kalau yang untuk siswanya, tujuan dari BPI ini apa Ustadz? Ada nggak kaitannya sama program sekolah atau misi dan visi sekolah kayak gitu? Iya. Sesuai dengan visi misi sekolah, kita membentuk generasi ahli fikir, ahli zikir, ahli ikhtiar. Masya Allah. Bukan hanya murid kita, bukan hanya siswa kita yang mempunyai kekhasan seperti itu, ahli fikir, ahli zikir, ahli ikhtiar. Terutama teman-teman kita juga sebagai tenaga pendidik pun juga mempunyai visi yang seperti itu. Sehingga dengan BPI ini dapat mewujudkan ketiga misi kita tersebut. Dengan BPI ini juga anak-anak kita, semua yang terlibat dalam proses pendidikan di lembaga ini juga menjadi generasi yang ahli fikir, ahli zikir, ahli ikhtiar, seperti itu. Masya Allah. Akhirnya mendatangkan alumni-alumni yang siap bersaing di luar sana. Menjadi juru dakwah. Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin terakhir Ustadz ya, tadi kan sudah ada beberapa harapan-harapan dari Ustadz nih terhadap hadirnya BPI ini Ustadz ya secara umum. Kalau tujuan Ustadz dan harapan Ustadz nih dengan hadirnya di hadirnya BPI di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon ini, yang benar-benar yang untuk jangka pendek ini apa Ustadz? Supaya cepat nih jangka pendeknya. Tujuan dari BPI harapan Ustadz ini apa Ustadz? Ya, dari jangka pendek ini tentu kita juga dalam jangka pendek ini ya, harapan saya itu juga dapat melahirkan pendakwah-pendakwah ya, pendakwah-pendakwah yang bisa diterjunkan ke masyarakat. Seperti itu. Dengan pembinaan dari BPI ini seperti itu. Karena tugas dakwah ini masih banyak ya. Masih banyak. Tidak semua dalam suatu kelompok pengajian itu bisa mendakwahkan semua masyarakat di Indonesia ini. Benar, betul. Maka ada bagian-bagiannya seperti itu kan. Ada bagian-bagian dakwah itu yang tentunya kita turut andil di dalam dakwah tersebut. Seperti itu Ustaz. Insya Allah, artinya Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon yang Ustadz pimpin menginginkan menjadi pendakwah yang benar-benar solid Ustadz ya. Solid. Subhanallah. Inilah sahabat Furqonis, tujuan dari hadirnya BPI di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon mudah-mudahan akan menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai wadah bagaimana mencetak generasi khairul ummah, generasi yang bermanfaat luas untuk nusa dan bangsa, dan terkhusus yaitu Sumatera Selatan. Sahabat Furqonis, mungkin ini saja yang dapat kami hadirkan dalam acara 1001 Inspirasi ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Hairil Abdillah SE yang telah banyak meluangkan waktunya di acara ini, di mana di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan hadir bersama kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat dan sukses selalu. Mungkin Ustadz ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqon, pembeda.